Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau datang padaku, ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau datang padaku, ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nah, keselamatan dapat kita pahami secara sederhana, anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberikan itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi semua orang, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, tidak hanya jemaat di Filipi, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Tapi apakah sesederhana itu? Lalu selesailah cerita tentang keselamatan. Terima Tuhan Yesus, baptis ini sudah selesai. Rasul Paulus bilang, enggak. Tetapi kamu harus kerjakan keselamatanmu. Itu maksudnya apa ya? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya baca menurut terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Rasul Paulus mau katakan, waktu aku ada, pengajaran iman disampaikan, kamu begitu bersemangat, berkobar-kobar. Waktu dia sudah pergi, bahkan juga dia terpenjara, itu jemaat nggak boleh kendor. Persekutuan ini justru harus semakin kuat mendalami firman Tuhan. Itu yang dia maksudkan, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan jemu-jemu untuk mendalami firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Melalui apa? Ya kita baca Alkitab, mereka harus membaca ya apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab Taurat itu dengan baik dan benar. Lalu mendengarkan kembali pengajaran tuturan-tuturan para rasul terkait dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka belajar kembali. Nah, konteks kita udah bersyukur kita ada Alkitab. Iya kan? Kita buka, kita baca, Roh Kudus pimpin kita terus mendalaminya. Itu yang pertama, menambah pemahaman, menambah pengetahuan dari firman Tuhan, lalu iman kita semakin diperkuat. Yang berikutnya adalah iman yang sudah diperkuat itu harus nampak di dalam pekerjaan keseharian. Jadi apapun profesinya, kerjakan keselamatanmu itu nampak di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawabmu. Rasul Paulus katakan kepada mereka, karena Allah yang sudah memulainya pasti akan menuntun menurut kemauan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Ya, di sini huruf besar ya Bapak Ibu. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga keselamatan yang sudah kita terima, apapun yang akan kita lakukan dalam aktivitas keseharian, belajar dari surat yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, kita kerjakan juga itu dalam tugas keseharian kita. Yaitu tadi, udah dapat uang, uangnya jangan hanya simpan di dompet. Dikembangkanlah itu. Maka ketika kita dapat keselamatan, jangan hanya kita simpan, aku udah selamat. Apa artinya statement itu kalau dia nggak nampak kan di dalam aktivitas keseharian? Karena itu ada etika moralitasnya ini. Ayat 14 selanjutnya katakan begini. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kalau bekerja di rumah ya, di kantor, di mana-mana tempat,
Di sekolah, Ibu Friska kan guru ya. Nah, di sekolah, dalam usaha ya, kayak Pak Penatua Hadi atau mungkin Pak Penatua Heri ya, setelah pensiun ada usaha. Segala sesuatu itu harus dilakukan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Karena kan mereka juga berjumpa dengan orang-orang lain yang punya pemahaman iman yang berbeda. Waktu itu Bapak Ibu, tidak hanya kekristenan yang bertumbuh, ada juga agama Yudaisme kan, punya orang Yahudi. Lalu ada juga agama Yunani, Romawi yang berkaitan dengan pertumbuhan filsafat, perkembangan filsafat. Bayangkanlah, ya kayak kita sekarang ini juga lah kan, ada kekristenan tapi ada agama-agama yang lain juga. Lalu untuk dapat memahami dengan mudah, dibahasakanlah secara sederhana supaya pemahaman yang berat-berat tentang kekristenan itu kita bisa pahami pada aras yang lebih sederhana dalam tugas tanggung jawab kita. Nah, di sini dijelaskan supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda. Bagaimana kita tidak bercacat dan tidak bernoda sementara kita juga orang yang penuh dengan keterbatasan ya, punya celah untuk melakukan kesalahan. Tetapi Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kalau sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin, masa lalu kan tinggal masa lalu. Sekarang kan mulai kehidupan yang baru. Di dalam hidupku ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan karena Kristus yang hidup di dalam aku, ya tentu saja aku memulai suatu kehidupan baru tanpa cacat dan celah. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya baik jemaat di Filipi maupun kita dalam konteks kekinian dapat menghadapi orang-orang yang jahat dan sesat itu yang tidak sama pemahamannya. Lalu di tengah-tengah kegelapan kehidupan ini kita muncul sebagai cahaya. Rasul Paulus menuliskan seperti bintang-bintang di dunia. Lalu dasarnya apa Bapak Ibu? Sambil berpegang pada firman kehidupan. Dan firman kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Jadi segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yuk kita kerjakan dalam hidup ini. Agar apa Bapak Ibu ayat 16? Agar aku menunjuk kepada Paulus ya. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi dia katakan begini, supaya aku sebagai pelayan gitu loh. Waktu diminta pertanggung jawab oleh Kristus, aku ini bisa jawab. Dan segala sesuatu yang aku lakukan sebagai sebuah bentuk perlombaan dalam tanda kutip, itu juga tidak sia-sia. Nah ayat 17 bicara tentang pengorbanan ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi pesannya sama ya Bapak Ibu dengan ibadah hari Minggu kemarin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita kalau udah terima keselamatan kan ya pasti kita bersukacita dong. Masa tidak bersukacita? Semua pasti bersukacita ketika menerima keselamatan itu. Iya kan? Tapi orang yang menerima keselamatan dan mengaku bersukacita belum tentu tuh benar-benar meresapinya. Tadi di grup PKLU ada juga yang memberikan komentar gitu terkait dengan materi yang akan didiskusikan pada malam ini. Jadi beliau menyampaikan begini, kita itu kan berhadapan dengan beberapa situasi kemiskinan gitu. Dan kemiskinan itu tidak hanya terkait dengan hal materi, tapi kemiskinan karakter, kemiskinan attitude, kemiskinan manajemen keuangan. Beliau sampaikan beberapa kemiskinan yang kita hadapi. Lalu ketika berhadapan dengan kemiskinan yang seperti itu, apakah aku bisa bersukacita ketika diriku miskin dalam pemahaman yang seperti tadi? Miskin karakter, miskin attitude,
dan miskin manajemen keuangan? Jawabannya tentu saja tidak. Saya meresponnya begini Bapak Ibu. Bersukacita atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Iya kan? Kita mau pilih yang mana? Mau tunggu kaya dulu baru kita bersukacita? Mau tunggu punya sesuatu baru kita bersukacita? Kayaknya kita belajar untuk menempatkan rasa sukacita itu di dalam kuasa Tuhan ya, yang mampu melakukan sesuatu jauh dari apa yang kita pikirkan. Karena standar kekayaan itu beda-beda. Iya kan? Standar kekayaan itu beda-beda. Saya dengan kondisi sekarang merasa sudah sangat kaya di dalam Tuhan misalnya. Gak usah tunggu punya sesuatu yang hebat. Ibu Swasti udah sangat kaya misalnya dalam Tuhan juga kan. Begitu dengan relasi, dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, Ibu Saulina, Ibu Friska dan lain sebagainya. Begitu. Jadi standarnya beda-beda. Mana yang mau kita pilih? Kan gitu. Mau terjebak pada kemiskinan yang membuat kita tidak bersukacita, atau kita mau melihat kepada pengorbanan Kristus yang membuat kita bersukacita. Kalau bersungut-sungut terus terhadap segala bentuk situasi hidup yang gak menyenangkan, kapan sukacitanya? Kan harus memilih tuh. Harus memilih. Karena itu ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat 14-16a. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, Yasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, ada pencobaan-pencobaan. Tadi udah banyak metode penyelesaian untuk bagaimana menghadapi. Sabar, senyum aja, dipahami saja, gitu kan? Mengalah tidak selamanya kalah. Biar orang nilai lemah, tapi ternyata kita bisa melewati tantangan itu. Itu kan pengalaman Bapak Ibu semua. Lawanlah kedagingan itu dengan hanya berpegang pada firman Tuhan. Selamat berproses Bapak Ibu, selamat mengerjakan keselamatan. Kalau berhadapan dengan situasi itu, percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menopang kita. Amin. Amin.